Ya. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Beliam yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Jadi pada saat itu Beliam sedang melakukan perjalanan menuju kepada Raja Balak, dan pada saat itu Beliam tidak menyadari bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh Beliam. Nah, di tengah perjalanan Beliam tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di depannya, tapi pada saat itu Beliam tidak menyadari. Nah, keledai yang ditunggaki Beliam tiba-tiba berhenti, dan karena keledainya berhenti, Beliam merespon dengan cara memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Dan pada saat itu Tuhan memakai keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara kepada Beliam. Dan pada saat itu juga akhirnya Beliam dibukakan matanya oleh Tuhan, sehingga dia melihat malaikat yang pada saat itu sedang mengarahkan pedangnya di hadapannya. Jadi ia pada saat itu berlutut di hadapan malaikat itu. Jadi pada saat ini ada beberapa pertanyaan penuntun yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama, apakah sikap Beliam dalam cerita tersebut? Jadi sikapnya itu dia tidak mau sadar akan kesalahannya. Dia itu cinta uang karena mementingkan untuk mendapatkan uang dari Balak tadi, dan tidak mendengarkan perintah Tuhan, ya. Dan yang kedua, apakah pesan dan kesan yang kita peroleh dari tokoh Beliam? Nah, di sini pesan yang kita dapat itu supaya kita ini jangan hidup dalam keserakahan dan ketamakan akan uang, sehingga kita tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, apa kesalahan yang dibuat oleh tokoh Beliam tersebut? Nah, kesalahan yang dibuat oleh Beliam yaitu ketamakannya untuk pergi kepada Balak, dan keinginannya untuk mendapatkan uang dari mengutuk bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Balak tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara John. Oke, kita masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini sambungan dari 3 ke pertanyaan tadi. Lalu kita akan ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, apakah maknanya bagi kita, makna dari peristiwa ini? Nah, di dalam peristiwa ini kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita juga kita terkadang seperti Beliam. Terkadang ada orang-orang di sekitar kita, ada orang di sekitar kita yang mau menolong kita, menegur kita, menasihati kita supaya kita tidak terjatuh. Tapi seringkali kita mengabaikannya, bahkan marah kepada orang tersebut seperti Beliam. Dia memukul keledai tersebut, padahal keledai tersebut ingin menyelamatkan Beliam, maka Beliam tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi respon Beliam seperti kita yang kita lakukan juga seringkali seperti itu. Kita marah kepada orang yang menegur kita, menasihati kita. Nah, maknanya kita selanjutnya adalah bahwa iya benar yang dibilang saya tadi, bahwa karena Beliam mementingkan dia mau pergi sama Balak, mendapatkan upah dari Balak supaya mengutuk bangsa Israel, dia sampai tidak melihat bahwa ada malaikat Tuhan di situ. Lalu ya, selanjutnya apa penerapannya bagi kita? Nah, penerapannya sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, kita haruslah hidup dengan hati yang tidak mengeraskan hati kita, tidak mengeraskan diri kita pada Tuhan, dan kita hidup mau dengar-dengaran, ya, kalau gitu ya. Kalau di sekolah minggu kita pasti dibilang mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran apa? Dengar-dengaran akan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi kita juga harus menjadi pribadi yang mau menerima teguran orang lain. Jangan seperti Beliam, tidak mau menerima teguran dan malah memarahi keledainya. Gitu juga dalam kehidupan kita, ketika ada orang menegur kita, kita harus menerima. Kita harus jangan sampai kita mengeraskan hati kita, dan kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, mau dikoreksi, tidak tamak akan uang, dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Aplikasi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin melalui peristiwa ini kita bisa belajar dari Beliam apa yang telah kita lihat dari beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban yang telah kami paparkan. Kita ingin memberkati kita dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.